Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang berjudul dengan aplikasi kasir toko Kaisar berbasis web. Kelompok kami ada Aji Pangestu, Putra Diansyah, dengan saya sendiri, Muhammad Deni Zailani, dan Muhammad Turanggia. Presentasi pertama saya serahkan kepada Mas Aji Pangestu, silakan. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini pendahuluan meliputi sebuah proses atau perencanaan aplikasi kasir Kaisar berbasis web, yaitu ilmu teknologi komputer yang saat ini sudah berkembang terutama di bidang sistem informasi yang semakin maju. Seharusnya sebuah badan usaha dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik, seperti pengguna sebuah web yang dapat digunakan di dalam sebuah bisnis. Tetapi masih ada badan usaha yang masih menerapkan sistem penjualan barang dan pengelola data persediaan barang seperti memasukkan data barang masuk dan barang keluar secara manual, salah satunya toko Kaisar. Tinjauan pustaka. Sistem adalah kumpulan yang saling terkait yang bekerja sama untuk memproses input yang ditampilkan ke dalam sistem dan memproses input untuk menghasilkan output yang diinginkan oleh user. Pada dasarnya, sistem adalah sekelompok elemen yang terkait erat yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem informasi berarti sistem untuk menampilkan informasi. Selanjutnya, untuk penjelasan elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem, bisa diteruskan ke Mas Andi. Silakan, Mas. Elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu yang pertama tujuan, kemudian masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian, dan umpan balik. Yang terakhir lingkungan. Untuk selanjutnya Entity Relationship Diagram atau ER diagram. ERD adalah pemodelan data atau sistem dalam basis database. Fungsi ERD adalah untuk memodelkan struktur dan hubungan antar data yang relatif kompleks. Keberadaan sistem entity relationship diagram sangat penting untuk perusahaan dalam mengelola data yang dimilikinya. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Mas Deni Jailani. Komponen umum penyusunan ERD yaitu untuk membuat entity relationship diagram dibutuhkan 3 komponen utama sebagai penyusunannya atau bisa juga disebut sebagai notasi. 1. Entitas atau entity, 2. Atribut, 3. Relasi, 4. Garis. Kemudian metode penelitian. Untuk pengumpulan data, dokumen yang dibutuhkan dalam penulisan ini mengenai perancangan aplikasi kasir toko Kaisar berbasis web. Penulis menggunakan metode sebagai berikut. 1. Observasi, 2. Studi pustaka, 3. Spesifikasi hardware dan software. Ini ada perangkat keras yaitu prosesor, RAM, dan hard disk. Kemudian perangkat lunak, VS Code, XAMPP, kemudian browse Google Chrome. 4. Bahasa pemrograman yang digunakan. Komputer beroperasi pada kode biner atau kode dengan data keadaan 0 dan 1. Jika dinyatakan dalam keadaan eksplisit, kode 0 menunjukkan keadaan mati dan kode 1 menunjukkan keadaan aktif. Dalam hal ini, kode-kode bahasa Inggris yang umum digunakan yaitu 1. PHP, kemudian kedua CSS, ketiga Bootstrap.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Putra Adriansyah. Dan pembahasan. Relationship diagram dan user interface. User interface terbagi menjadi 4, yaitu ada halaman sistem login, halaman transaksi kasir admin, halaman kasir admin, halaman data barang toko Kaisar. Simpulan. Dari hasil perancangan sistem informasi pada barang Kaisar, simpulan dapatkan. 1. Dengan adanya sistem informasi berbasis web ini, dapat membuat badan usaha toko Kaisar mempermudah kasir dan admin dalam memperoleh data barang yang sesuai dan rapi. Kedua, informasi untuk memberi kemudahan administrasi dan pengolahan data guna mempermudah kinerja kasir pada badan usaha toko Kaisar. 3. Dengan adanya database mempermudah dalam membuat suatu sistem keamanan agar orang yang tidak berkepentingan tidak dapat mengakses data yang penting dengan menggunakan password admin. 4. Mempermudah admin dalam memberikan laporan penjualan maupun persediaan untuk mengurangi kesalahan serta memberikan data dengan akurat dan cepat. Saran yang dapat diberikan untuk kegunaan dan diperbaikan dalam pengembangan sistem basis data ini di mana yang akan datang, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk pengembangan teknologi di masa yang akan datang, dapat juga dikembangkan berupa aplikasi berbasis web sebagai interface yang menghubungkan sistem basis data kepada para penggunanya. Karena aplikasi kasir ini masih dalam tahap pengembangan belum 100% selesai. 2. Untuk mencegah terjadinya kehilangan data, maka perlu diterapkan penjadwalan backup data setiap pada waktu-waktu tertentu. 3. Perencanaan maintenance berupa pengecekan bug aplikasi dan penambahan modul-modul. Pembaharuan hardware harus selalu dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan cepat dan dapat diandalkan setiap saat. 4. Untuk kedepannya data dan stok barang bisa dilakukan pengumpulan data atau observasi dan wawancara ke badan usaha yang membutuhkan aplikasi kasir ini. Berikut untuk tampilan dari aplikasi kasir Kaisar. Pertama-tama ada form untuk login, yaitu kita udah ada untuk usernya yaitu admin dan passwordnya admin. Untuk di sini kita memilih jabatannya admin. Dan untuk dashboard yang ada di admin sebagai berikut. Dia ada menu transaksi, total transaksi, data barang, dan data kasir. Di sini untuk aplikasinya belum berjalan 100%, masih ada link yang belum bisa diklik dan diakses. Tapi untuk data barang ini sudah ada untuk connect ke database dan bisa ada aksi, detail, edit, dan hapus. Sini kita bisa melihat detailnya, detail barang, terus edit barang, terus untuk hapus kita juga bisa pakai aksi hapus. Dan di sini barang yang sudah dihapus otomatis hilang. Dan untuk button tambah barang kita juga sudah bisa input nama barang, contoh sampo, stok barang diisi 10, dan jenis barang rumah tangga, harganya 50.000. Di sini sampo udah langsung masuk jika ditambahkan di button barang, tambah barang, dan lihat detailnya. Jenis stok barang 10, jenis barang rumah tangga. Dan untuk data kasir kita belum bisa akses ke link data
sudah bisa akses ke link database-nya, cuman belum bisa menampilkan nama petugas dan password atau jabatannya. Terus total transaksi juga sama, masih belum bisa menampilkan jenis barang yang sudah diinput di data barangnya tadi. Mungkin nanti ke depannya ada dari teman-teman atau adik angkatan yang bisa mengembangkan aplikasi lebih detail atau bisa menampilkan data transaksi, data barang atau data kasir bisa dikembangkan kembali. Kemungkinan untuk menampilkan aplikasi kasir ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.